Kali ini kita akan membahas tentang nested if ya. Apa itu nested if? Jadi nested if itu bisa juga disebut if bersarang atau if di dalam if. Misalnya begini. Biasanya kita membuat if, ini kita komentar dulu ya supaya tidak bisa dijalankan. Biasanya kita membuat if seperti ini. If kemudian ada kondisi kemudian titik 2 dan di sini adalah bloknya ya. Tapi kalau misalnya di dalam blok ini kita mau memberikan suatu percabangan lagi, maka kita tinggal menuliskan if lagi di sini. Nah, di sini ya, maaf, di sini. Nah, di sini kemudian kondisi kemudian titik 2. Nah, baru seperti ini. Nah, ini artinya ketika kita membuat sebuah if bersarang atau if di dalam if, untuk bloknya tetap menyesuaikan seperti aturan dari if ya, yaitu kalau kita menulisnya di sini, di dalam sini yang di menjorok yang sini, ini masih merupakan bagian dari if yang pertama. Begitu juga yang di sini, ini adalah bagian yang pertama, masih yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman ingin memasukkan sebuah kode yang berada di dalam if yang kedua ini, maka teman-teman harus berada di dalam sini yang lebih menjorok ke kanan gitu ya. Jadi di Python dia hanya dibedakan ke dalam ini teks yang lebih menjorok atau yang namanya indentasi ya. Sama kalau misalnya kita ingin membuat else ya, kita tinggal menambahkan di sini else gini atau elif gitu ya. Elif ada di sini. Nah, elif ini adalah untuk yang ada di sini karena dia berada di sini ya. Tapi kalau ingin membuat yang di sini, kita harus meletakkannya di sini. Misalnya ini kondisi, terus di sini elif. Nah, baru di sini kondisi seperti ini. Nah, ini baru dia elifnya untuk yang ada di sini if-nya. Kita coba buat satu program untuk menerapkan if bersarang. Misalnya saya punya username yang namanya Semudah misalnya ya. Kemudian ada password, kita passwordnya 123 sebentar, passwordnya 123 gini aja ya, kita buat string aja. Kemudian kita buat inputnya username input. Nah, kemudian kita kasih input, kita kasih string, masukkan username Anda. Oke. Terus ini kita kasih juga password input. Oke, kita kasih input juga, masukkan password. Oke, Anda. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba buat if-nya. Nah, if yang pertama kita cek dulu ya username-nya. Apakah username yang diinputkan user itu sama dengan username yang ada di sini? Ya, ini kita umpamakan ini adalah sebuah database, tapi ini kita masih menggunakan yang manual ya, belum database yang benar-benar database, tapi hanya dummy aja, kita buat secara manual. Jika username sama dengan username input, maka dia akan saya terlupa, di Python kita menggunakan titik koma. Nah, jika username sama dengan username input, maka dia akan melanjutkan pengecekan ke password. Berarti password sama dengan password input. Nah, seperti ini ya. Jika username, nah ini kita hapus dulu ya, kita cut dulu. Jika username sama dengan username input, maka dia akan masuk di sini.
Oke, username benar ya. Nah, kalau misalnya salah, kita buat juga kondisinya di sini. Else, kita kasih else, kemudian print username Anda tidak ada. Ini ya. Kalau username-nya tidak sama, maka dia akan menampilkan else. Nah, kalau misalnya sama, bagaimana? Harus diolah seperti apa? Kalau misalnya sama, barulah kita cek passwordnya. Password ini mau dibalik boleh ya, mau password input dulu atau password dulu nggak apa-apa, karena operatornya sama dengan ya, jadi tidak masalah. Kemudian di sini jika passwordnya sama, maka print Anda berhasil login. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya passwordnya salah, kita harus hapus ke sini, kita harus tutup. Nah, di sini else, maka akan menampilkan sebentar, password Anda salah. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan. Nah, masukkan username semudah passwordnya 123, harusnya menampilkan berhasil login karena semuanya sama ya. Nah, Anda berhasil login. Sekarang kita coba username-nya kita salahkan semudah misalnya ya, passwordnya kita benarkan 123, maka yang terjadi adalah username tidak ada, karena di sini yang dicek username dulu. Kalau misalnya username nggak cocok, maka dia tidak akan lanjut ke pengecekan password, tapi langsung mengarahkan ke sini, username tidak ada. Sekarang kita coba passwordnya kita salahkan semudah, kita salahkan 12. Nah, password Anda salah. Nah, seperti ini ya. Ini adalah salah satu penerapan penggunaan if bersarang. Nah, seperti ini. Terima kasih. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.